Mungkinkah teleportasi terwujud di masa depan? Ayo kita pecahkan. Masa depan itu kadang terlihat menakutkan, kadang juga mengagumkan, menyenangkan ya. Apalagi dengan temuan-temuan baru yang memudahkan hidup manusia. Hari kita bahas 5 penemuan yang sebenarnya secara konsep kayaknya bisa terjadi. Bisa terjadi, Tapi belum ada. Belum ada. Ini possible tuh terjadi. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah penjelajahan alam semesta. Jadi kalau misalkan lo sering nonton video-video atau berita-berita berbau ruang angkasa, NASA, mereka ini kan emang kerjaannya mau mencari tahu bagaimana caranya biar kita bisa mengeksplorasi angkasa luar selain bumi ini gitu ya. Walaupun bumi sendiri masih menyimpan banyak misteri kan, seperti Ari Lasso. Segala yang terjadi dalam ilmu ini adalah sebuah misteri lain. Menjelajah tata surya, galaksi, bahkan sampai segala sudut alam semesta yang luasnya nyaris tanpa batas. dan terus bertambah luasnya. Itu kan seperti hal yang tidak memungkinkan ya. Ini adalah juga salah satu cita-cita para ilmuwan ya di bidang sains bahwa bisa menjelajah banyak tempat di luar angkasa. Manusia itu pernah dan sedang mengirimkan 2 wahana ya untuk menjelajahi alam semesta ini. Nah, nama kedua wahana itu adalah Voyager 1 dan Voyager 2. Tuh, benar. Kalau wahana 3 Voyager. Nah, di situ NASA dalam ya websitenya lah ya menjelaskan bahwa kedua wahana tersebut diluncurkan pada tahun 1977. Udah lama ya. Saat ini keduanya itu ya selama 50 tahunan itu baru sekarang berada di suatu zona ruang bintang, di mana zona tersebut adalah wilayah yang hampir keluar dari zona tata surya. Tata surya kan 8 planet ya katanya ya. Bukan katanya emang 8 planet. Dan dia baru mau keluar dari zona itu selama itu dari 1977. Gimana sih caranya dia bisa bertahan 50 tahun dan jalan terus gitu ya? Hebat juga ya. Jadi menggunakan baterai plutonium dan juga nuklir. Gila. Selain motivasi juga. Nuklir dan plutonium. Namun dengan segala hambatan dan keterbatasannya, tetap saja penjelajahan luar angkasa ini tuh masih menjadi salah satu impian dan cita-cita dari sains. Untuk saat ini ilmuwan dan astronom masih fokus pada tujuan eksplorasi ke planet Mars dulu. Iya. Ke bulan udah, bisa lah ya. Sekarang ke Mars dulu. Dan rencananya pada tahun 2030 mendatang, manusia sudah dapat dikirimkan ke sana. Tapi gue nggak tahu ya, dari dulu waktu kita masih 2010-an, itu kan bilangnya tahun 2025 mau dikirim. Tapi sampai sekarang masih mundur lagi. Kan belum 2025. Tapi belum possible. Sampai diundur 2030. Karena itu kompleks banget sih, Pak. Tapi mulus nih. Lu mau boker, Pak? Boker nih. Boker dah, ribet. Sebentar ya. Sekarang yang kedua, ini namanya adalah Hyperloop. Mekanismenya tuh mirip banget sama kereta. Tapi sebenarnya secara teknologi itu beda. Hyperloop ini tuh mulai diperkenalkan oleh founder dari The Boring Company, yang juga merupakan CEO dari SpaceX dan juga Tesla. Yaitu siapa? Elon Musk, ya kan? Elon Musk ini tuh berambisi, intinya untuk mendorong kota-kota besar, itu tuh punya alat transportasi tuh yang cepet banget. Nggak cuma cepet, tapi juga bisa numpang banyak orang gitu. Nah, dengan Hyperloop ini, mungkin menurut dia ini tuh menjawab lah intinya. Jadi di dalam Hyperloop mungkin bisa sekitar 20-40 orang. Nah, dikit dong. Banyakan busway dong. Itu dia makanya mendingan busway. Tapi kecepatannya, Pak. Kecepatannya bisa sampai 1.700 km per jam. Jadi mungkin kayak dari rumah gue ke Pluit 2 detik. 2 detik, Pak. Nggak pakai macet. Pengen ke kantor. Wah, udah nyampe. Setelah lu naik. Kalau lu kesananya macet, ya jangan salahin Hyperloop. Stasiunnya macet. Ya kan, mana tahu kan lu keluar baru baru nyampe sini udah macet. Nah, katanya di Jakarta juga akan ada nih. Jadi kota besar seluruh dunia seluruh ya? dunia Sampai Jakarta akan ada juga. ada. Katanya sih lagi proses pembuatan nih. Katanya. Tapi gubernurnya udah mau kelar sih. Perpanjang apa? Jangan ya. Ntar demo lagi. Chairman Hyperloop Bibob G. Gresta mengklaim kecepatan Hyperloop ini nggak main-main. Istilahnya publik bisa berpergian dengan sangat cepat. Gambarannya nih, kalau kita dari Jakarta ke Surabaya 10 jam, 11 jam kali ya? Iya. Dan ini Jakarta ke Surabaya cuma memakan waktu 56 menit. Wow! Cepat sekali. Tapi di dalamnya gimana ya? Di dalam keretanya gitu maksudnya? Ya kayak biasa aja sih. Kayak naik Shinkansen Mungkin kayak juga biasa pernah aja. lo naik Shinkansen. Kalau Shinkansen 300 km per jam, ini 1.700 km per jam. Lebih cepat berkali-kali lipat. Tapi di dalam ya biasa aja. Iya, karena memang mereka nggak mungkin dong di dalam
Bedanya Hyperloop sama Hypersexer? Itu dia. Coba tanyain. Oke, robot tentara ya. Jadi robot tentara ini juga diprediksi akan menjadi objek perkembangan teknologi di masa depan. Berarti untuk perang dong? Iya, ini untuk perkembangan dunia Menjaga militer. dan untuk melindungi negara tersebut. Betul. Jadi ini sebenarnya ya ide yang dipakai Tony Stark ya. Dia membuat Iron Man itu Iron Man. pengen bikin tentara. Ultron ya, membuat Ultron gitu ya. Dan untuk apa ya, sebagai pelindung gitu ya. Juga akurasi dan perhitungan komputer kan pasti lebih tepat dong. Ini kan bisa ngurangin yang namanya korban nyawa ya, korban jiwa gitu ya. Misalnya pakai manusia ya. Dan perang kan manusia bisa punya capek, bisa ada namanya meleset, rasa takut. Dan kalau lu pakai robot nggak perlu Tidak ada rasa ada takut, masa pelatihan, nggak perlu masa pelatihan, langsung aja. Coding-coding. Oh, ini kayaknya belum bisa ini ya, udah. Nih gua akan Ini bisa. belum bisa. Ya, gua bikin bisa. Nah, ini juga menjadi alasan kuat bagi negara-negara seperti Cina dan Amerika Serikat mengembangkan teknologi ini. Ya, sudah ada beberapa robot militer yang dikembangkan oleh beberapa negara, bahkan ada juga yang kayak robot yang dikendarai manusianya. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang drone juga. Dan beberapa orang juga percaya di masa depan perang modern akan diperjuangkan oleh sistem senjata otomatis. Jadi sebenarnya ya, gua rasa kalau udah otomatisan gini, itu cuma kayak lu pamer senjata doang, Bos. Iya. Perang antar senjata otomatis ya bentuknya robot kebetulan. Sebenarnya kurang feel ya. Kurang feel ya? Kurang feel ya kalau perang kayak cuman maksudnya tentara robot, jadi kayak kurang ada greget. Jadi memang teknologinya lebih kuat ya dia menang gitu kan. Ya, ini juga harus diseimbangi dengan teknologi game yang semakin canggih dong. Supaya orang-orang yang tadi kurang feel, main VR aja ya. Tapi kalau perang benerannya kayak robot aja. Jangan sampai kehilangan nyawa lah. Selanjutnya ini menarik ya. Electro vibration. Menarik. Electro vibration. Kalau misalnya zaman belanja sudah Zaman belanja? Berbelanja tuh berbelanja. sudah beda nih eranya sekarang. Apalagi pada saat masa pandemi. Online ini jadi semakin banyak. Kalau dulu sebelum pandemi, orang tuh yang offline tuh kayak masih kekeh. Enggak, harus offline. Experience harus ya? offline. Mau nyobain. Enggak, gua harus coba. Tapi pada saat pandemi lu nggak bisa, mau nggak mau, lu cobain online dan seru juga nih. Jadi pasti sangat meningkat menurut gua dari tingkat online. Tapi pasti punya kelemahannya kan. Kalau lu beli online, mau beli baju, lu nggak bisa ngerasain bahannya. Maka tibalah electro vibration ini. Jadi di mana mungkin bentukannya seperti VR ya. Sarung tangan lah ya. Sarung tangan dan VR gitu ya. Misal lu mau berbelanja, lu bisa merasakan bahan dari teksturnya. Jadi cara kerjanya adalah sensasi elektrik ringan atau kecil tadi diterima oleh indera sentuhan kita, yaitu adalah jari. Oke, setelah diterima nih, deret ya, dia akan bergetar kan. Bukan ya kan? kesetrum ya? Bukan, tapi bergetar kayak main PS ya. Main PS yang kayak Cuma ini waduh. Nggak jadi. Oke, jadi getarannya nih kecil ya? Ya, abis itu dari jari meneruskan ke otak, ya kan? Lalu dari otak akan mengeksekusi dan mendeskripsikan bahwa barang yang kita sentuh itu adalah lembut, kasar, dan apakah kain itu katun, sutra, dan lainnya. Oke. Khusus kayak ini spesifik baju sih ya kalau ngomongin bahan-bahan gitu. Kalau ya. telur makanya jangan Pak, ya kan? Daun bawang gitu nggak usah. Oke, jadi yang terakhir adalah teleportasi. Ya, ini yang dibahas tadi di awal banget. Apakah bisa terwujud? Mungkin. Tapi secara sederhana ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang dapat memindahkan seseorang di satu titik ke titik lain lainnya, dalam waktu yang sangat-sangat super cepat. atau bisa bilang real time. Jadi saat ini sistem teleportasi ini kan benar terdengar mustahil ya. Sangat. Mana mungkin sih kita bisa Itu berpindah yang biasa cuma kita lihat di TV. di TV, di film ya gitu kan. ya. Sebetulnya bisa dilakukan pada batasan-batasan tertentu. Oh, jaraknya. Enggak, syarat-syaratnya. Oke, syaratnya. Untuk saat ini. Baik. Jadi website sains namanya FIS mencatat bahwa ilmuwan tuh pernah berhasil melakukan sistem teleportasi kuantum 3 dimensi. Wow. Studi dan penelitian dilakukan oleh ilmuwan asal Australia dan China ini diterbitkan dalam sebuah jurnal sains berjudul Physical Review Letters. Mereka melakukan penelitian terhadap suatu foton, yaitu partikel terkecil dari cahaya, dan mereka memindahkannya ke tempat yang sangat jauh pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi ini si foton ini ternyata bisa berpindah tempat. Dan pada praktik kuantum ini mungkin di masa depan bisa dijadikan dasar teoritis untuk membuat sebuah mekanisme komputer yang dapat membuat program teleportasi bagi sebuah objek tertentu. Awalnya ya foton. Iya dong. Lama-lama semakin besar. Lama-lama hewan mungkin coba. Benda mati dulu. Terus oke. hewan, lama manusia. Jadi hasil studi ilmuwan yang mengenai hal ini dapat membuka peluang untuk diciptakannya teknologi teleportasi di masa depan. Apa yang menjadi kira-kira yang jadi kendala kalau buat misalnya nih kalau manusia yang bisa benar-benar berpindah? Karena gue kebayangin ya kalau misalnya ini beneran terjadi gitu ya. Bisa jadi tangan ini lu, bakal bisa jadi tangan lu ketinggalan gitu. Nah, karena kan dia memindahkan struktur atom Buntung lu. Struktur atom lu dipindahkan, terbentuk lagi struktur atom lu gitu loh. Jadi bentuk lu lagi. Nah, bisa aja
kalau ada kesalahan pas jadi tangannya nyasar kemana bisa juga. Kayak Harry Potter gitu. Harry Potter tuh teleportasi, mereka tuh bisa kehilangan tangan atau kehilangan anggota Kalau tubuh. beneran bisa beneran gitu ya, itu udah kita nggak ada motor, mobil. Oh nggak ya. ada, udah langsung kayak di mana? Jadi ngantri nih kayak mau lu ke halte gitu ya, terus ada ininya kapsul-kapsulnya, terus lu tinggal pilih tempatnya. Tinggal lu. Nah ini sempat ada di kartun The Simpsons juga. Dan Simpson tuh sering kali, bener. Di mana ada, jadi bandara tuh nanti masa depan cuman kayak gitu doang. Zeng, zeng. Si pesawat itu nantinya tuh udah jadi kayak kendaraan yang bobrok sebenarnya. Pesawat? Itu malah jadi pilihan terakhir lu banget gitu. Dia kayaknya kalau nggak salah hamil atau apa, nggak bisa teleportasi, Dan dia harus naik pesawat. mau. Dan pesawat itu isinya udah kayak kereta zaman dulu. Ya banyak orang jualan gitu-gitu, kayak kumuh lah. Pesawat itu jadi transportasi. Jadi murah banget dong ya. Murah ya, kayak udah alternatifnya ini, dan itu juga udah bobrok-bobrok gitu pesawatnya kayak. Itu kan kartun. Iya, tapi ya seru ya. karena kita lagi berandai-andai masa Nah, depan. menurut lo, kira-kira penemuan apa lagi yang bakal ada di masa depan? Dan Nah, yang mungkin paling possible yang mana? kalau gitu langsung aja kita mulai crack this egg-nya ya. Episode kemarin. Jawabannya ini. Untuk episode kali ini Kosong. Nggak dong, coba buka lagi. Apa itu cemilan? Wih, kita seperti konten kita waktu itu. Apa itu cemilan? Apa Kalau tahu itu? jawabannya, tulis kolom komen di bawah. Kalau gitu, see you next video. Jangan lupa subscribe, follow kita di Instagram, di TikTok, karena kita upload terus setiap hari. So, segitu ya. Stay cracky. Salam crackers, siap-siap tingkum ya.